sekalian, di sini kami akan mewawancarai Bapak Kapolsek Ibtu Haji Dimensiono sebagai Kanit Binmas di Polsek Air Joman. Baiklah, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Ridho Pratama Sitompul dan ini rekan saya Saudara Paul. Ya, kami di sini rencana mau mengajukan tentang wawancara mengenai profesi kepolisian, yang dimana kan di belakangan hari ini telah terjadi banyak kejadian-kejadian yang membuat nama Polri itu buruk di masyarakat. Jadi kami ingin memperjelas apa sebenarnya profesi polisi itu di dalam menjaga kemasyarakatan. Yang ingin kami bertanyakan Pak, Ya. Bapak Kanit Binmas Ibtu Haji Dimensiono. Ya. Bapak boleh ceritakan sedikit tentang biodata Bapak? Bisa. Baik, terima kasih. Ya, saya langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, saya ucapkan selamat datang kepada anak mahasiswa yaitu Saran. Ya, selamat datang di Polsek Air Joman dan bisa berjumpa langsung dengan Kapolsek, tapi berhubung Kapolsek nggak ada, langsung melayani tentang masyarakat ini adalah Binmas, unit Binmas. Jadi saya sebagai Kanit Binmas, nama Haji Dimensiono, ya, pangkat itu, sekarang pangkat itu, ya, pangkat itu, istri 1, ya, kemudian anak 3, ya. Saya lahir di Desa Saikamah 2 tahun 1963. Mungkin adik-adik ini belum lahir, ya kan? Nah, jadi itu identitas dari keluarga. Kemudian riwayat penugasan tahun 84 saya masuk polisi, ya. Mungkin belum lahir juga. Belum lahir ya? Belum lahir. Saya sudah jadi polisi tahun 1984. Saya masuk dari Medan, kemudian ditempatkan langsung ke Aceh. Nah, di Aceh tidak lama, selama 18 tahun. Daerah konflik, kacau Aceh, saya ada di sana, ya. Kemudian mengingat menimbang karena bagaimanapun kita namanya merantau, ingin pulang kampung, sekarang kembali ke Asahan ini di Polresahan tahun 2022. Jadi tahun 84 saya di sana di Aceh, kemudian tahun 2002 saya balik ke kampung halaman di Polres Asahan, tugas. Kemudian di Polres lebih kurang ada 12 tahun, satu sat juga, kemudian kemarin mendapat promosi jabatan sebagai Kanit Binmas. Kanit Binmas itu mungkin tahu kalian, tapi baik saya terangkan, Binmas itu adalah pembinaan masyarakat. Nah, itu tugas saya. Dari mulai TK saya masuk ke SD, SMP, SMA, ya. Jadi itu tetap saya masuk memberikan bimbingan kepada masyarakat. Baik masyarakat itu nanti yang sifatnya anak muda, suatu kelompok masyarakat, saya tetap masuk itu, baik di perwiritan, di pengajian, ya, di pesantren, ya masuk di pesantren juga saya ada mengajar, ya, setiap apa tuh mengisi saya pelajaran tentang ya tugas-tugas kepolisian. Nah, itu sementara biodata saya. Mungkin selanjutnya apa kira-kira mau tanyakan?
Kira-kira Pak, apa sebenarnya tugas poin secara umum tugas Polri? Ya, tugas Polri itu banyak ya. Dan saya sebutkan tadi ada Binmas, ada lalu lintas, ada sersi, ada intel, ada sabara. Ya. Jadi di situ berperan. Contoh kalau macam saya Binmas, itu tadi sudah saya terangkan pembinaan masyarakat, ya, pembinaan kita bina masyarakat itu supaya terhindar daripada perbuatan yang melanggar hukum. Kemudian lalu lintas, mungkin tahu kalian kan, tugasnya itu memang dia mengatur. Jadi kalau nanti ada seorang kalian nanti berjalan di stop oleh lalu lintas, itu kan kerja dia, ya. Kemudian dia memeriksa, ada di atur dengan undang-undang, ya, yang memeriksa. Jadi kalau di stop, ya berhenti, nah, gitu ya kan. Itu harus patuh masyarakat. Ya kadang-kadang kan lari takut, ya kan. Nah, ya, kalau nggak lengkap dia, makanya pernah saya katakan kalau mau kalian enak berjalan lengkap jelas surat-surat. Itu contohnya menyangkut lalu lintas, ya kan. Ini secara umum ya tugasnya. Kemudian kalau yang di serse, nah itulah penyidikan. Apa itu arti penyidikan? Mungkin tahu kalian? Apa itu kira-kira? Penyidikan itu adalah membuat terang titik perkara. Pokoknya ada kejadian. Kamu mungkin lihat di TV kan? Ada kejadian ini, bagaimana polisi mengungkap. Nah, itu loh membuat terang itu sampai. Nah, berat itu. Kita salut sebetulnya dengan tugas-tugas polisi yang contohnya reserse itu membuat terang. Bagaimana ini pada pembunuhan, ada yang dipotong-potong, dibuang sana, buang sini. Tapi bagaimana polisi itu menyidik, membuat terang siapa pelakunya, siapa, kan kenyataan banyak terungkap kan. Begitulah polisi ini sudah mampu untuk bekerja. Nah, itu contohnya reserse, membuat terang. Sampai dia memperbal, melakukan sampai ke penyidikan, sampai ke jaksa. Jaksalah nanti menuntut. Nah, ya. Kemudian apalagi tadi? Intelijen. Jadi kalau tugas secara umum intelijen ini bagaimana mencari informasi apa yang berkembang di masyarakat. Nah, itu intelijen masuk. Ya, intelijen masuk. Jadi intelijen menyampaikan kepada pimpinan apa yang mau dibuat tindakan kita nanti ke depan. Nah, itu orang intelijen. Gerakannya itu tidak tahu gitu loh. Mungkin sama-sama bisa saja kalian pakai baju begini juga, padahal dia intelijen gitu. Nah, makanya itulah secara umum. Kemudian yang sabara, tugas sabara itu di depan. Dia itu turjawali, pengaturan. Contohnya nanti ada kemacetan, dia termasuk dia mengatur. Pengawalan, nah pengawalan pokoknya ada minta, pokoknya Anda butuh pengawalan. Pak, saya akan bawa uang, ataupun saya Pak butuh saya ini saya mau pergi ke ini ke suatu tempat lah kira-kira ya. Contoh pernah dulu ada dari jamaah dari jauh lah, ingin berangkat ya ke mana itu yang ke Sibolga itu, kami kawan dari jadi dia enggak ragu lagi kan di jalan itu, begitu lah, berminta kami layani, itulah kami pelayan. Ya, kemudian penjagaan, pengawalan, patroli, nah itulah kalau apa patroli, ya patroli. Jadi kalau macam patroli itu sifatnya di dunia pun begitu. Contoh di Arab, saya udah ke Arab kan, jadi di sana itu juga patroli, polisi itu, patroli itu. Nah, itu tugasnya masing-masing. Nah, tadi udah ada gambarannya kan. Tugas polisi itulah secara umum. Jadi kalau Binmas ini saya sering masuk ke sekolah-sekolah, ya, saya kasih ceramah kepada anak-anak. TK pun saya masuk, ya. Contohnya pernah saya lontarkan kepada anak TK. Anak TK apa tahu arti narkoba? Saya tanyakan. Dia bisa menjawab pada saat itu. Saya salut. Spontan kami datang, bukan ada reka-reka. Apa katanya? Siapa yang tahu, tunjuk tangan dia. Apa katanya? Narkoba. Racun Pak katanya. Saya kasih uang dia 50.000.
karena sama dengan racun kan, Iya. narkoba itu seperti itulah. Jadi saya tetap masuk dari ketika ya, jadi supaya jangan sampai tercemar namanya narkoba. Karena sifatnya ini, kalau macam sekarang ini kami ini kan bergerak dinamis terus. Apa yang terjadi berkembang saat sekarang? Contohnya sekarang apa? COVID, pakai ini. Ya ini kami sarankan itu pakai ini Pak. Yang pertama itu kalau kita terhindar dari COVID, yang utamanya itu jelas abu kita itu nggak terhindar. Ya dari abu, tanpa kita sadari itu kendaraan lewat kan abunya banyak. Pakai ini kita sudah aman. Nah, lanjut, kira-kira apa yang mau ditanyakan lagi? Itu tadi tugas pokok ya, sudah ada gambaran. Pak, menurut kira-kira apa motivasi Bapak menjadi seorang polisi? Motivasi saya sebagai polisi, saya waktu tamat SMA 84 itu ya, saya masih EPTA masuk polisi karena niat daripada ataupun hati nurani saya itu ingin menegakkan kebenaran. Nah, jadi selalu menganggap kalau dulu itu kan polisi jelek, kan gitu. Insya Allah saya diciptakan, saya dididik menjadi polisi. Polisi itu baik, cuman oknum kadang-kadang mengandalkan karena baju hebat, ya kan gitu. Jadi saya motivasi saya kalau ingin saya menjadi polisi yang baik. Bagaimana? Pelayan apa? Karena tugas polisi itu adalah mulia gitu. Kenapa harus kita patuhi? Kan gitu. Contoh, saya jadi polisi itu, saya tidak pernah ya minta uang sama orang. Saya punya agama mengatakan kalau sempat kita meminta-minta sedangkan kita kecukupan bagaikan apa ya? Pengemis. Kalau kita sudah cukup minta-minta berarti kita akan direndahkan oleh Allah. Ya, makanya itu. Nah, saya begitu berumah tangga, saya ceritakan ya. Saya begitu kawin, saya polisi, rekan saya ada polisi, jangan samakan saya dengan orang polisi lain, dia bilang. Nah, saya tidak pernah memberi yang namanya mau masuk kepada istri. Jadi dikasih makan pun anak-anak saya itu dari gaji keringat saya. Jadi ya kenyataan kan anak-anak saya cerdas, ya kan? Beasiswa waktu dia mulai SMP, SMA itu beasiswa itu. Nah, ya kan? Orang aku bertanya kenapa kok anak ini lalu jadi juara, jadi beasiswa, apa kasih makan? Saya bilang kasih makan gaji. Nah itulah karena apa agama juga mengajarkan apabila kita kasih makan yang terbaik kepada anak akan baiklah, ya kan? Nah itu motivasi saya ingin merubah yang dulu jelek bagaimana supaya menjadi baik. Polisi itu baik sebetulnya, cuma oknum sementang-mentang karena pakai ini punya kuasa ya kebanyakan itu. Tapi yang sebenarnya bukan itu mulia. Coba lah secara apanya orang kalian mengadu entah apa macamnya dicincang-cincang kan ingin mendapatkan siapa lah pak pelakunya ini, ya kan? Mesti berbuat mulia nggak itu terungkap dia, terungkap dia kan gitu. Itulah makanya jadi saya pun begitu, saya waktu dari polisi dari awal masih baru-baru menjadi saya mau ceritakan bagaimana saya ke masyarakat saya dekat. Di Aceh begitu perang, tapi orang tuh sayang sama saya. Itulah motivasi saya. Terus apa lagi? Bagaimana menurut Bapak citra polisi saat ini mengenai status Polri sebagai pelindung masyarakat? Ya, citra Polri saat sekarang ini kalau menurut saya sudah mulai membaik. Contoh, ya, kami itu dulu mungkin terkesan sama masyarakat itu suka minta duit, ya kan? Ya, minta duit orang yang berbuat, kami pun pasti kena. Contohnya, dan ini. Tapi karena kesalahan itu juga dari masyarakat, dia tak mau buat SIM, ditangkap nanti
udahlah Pak, kami aja Pak ngasih. Padahal dia ngasih sekali 2 kali udah bisa bikin SIM. Nah, itu awalnya dari situ. Jadi sekarang oleh pimpinan kami juga, ya, kami itu tidak boleh minta uang sama masyarakat. Pimpinan yang tertinggi, termasuk presiden. Kenapa? Karena presiden sudah memberikan namanya remunerasi. Selain gaji, ada dikasih. Itu adalah halal. Jadi supaya jangan berbuat lagi yang jelek-jelek gitu loh. Walaupun ada mungkin sekarang ini kalian lihat, ya kan suatu merubah itu kan tidak seperti membalik telapak tangan. Tapi tujuan pimpinan akan berbuat baik. Contohnya kami itu dikasih yang halal gitu. Supaya kita itu jangan menjadi momok masyarakat. Kan gitu. Nah, itulah contohnya. Ini Pak, ini agak sedikit di luar pertanyaan. Iya. Kira-kira Pak, tentang Satlantas, kami kan sebagai Iya. mahasiswa pasti selalu memakai kendaraan. Iya. Persyaratan untuk berkendara itu apa saja yang harus kami lakukan Pak, agar polisi itu tidak menghilangkan itu Pak? Sebetulnya selalu sering saya katakan di masyarakat itu, ya, buat pengajian anak sekolah. Kalau kalian kan udah dewasa, kalau anak SMP, sebetulnya kalau memang dasar hukum undang-undang yang belum mempunyai SIM tidak bisa mengendarai sepeda motor, ya. Tapi oleh polisi ini kadang-kadang kan memberikan inilah toleran. Nah, itu perlu kalian ketahui, toleran itu udah, ya. Walaupun begitu, kalau macam kalian lah selaku mahasiswa, supaya bagaimana Pak polisi lalu lintas itu tidak menilang kalian, ya lengkapi aja surat, buat SIM, ya, lengkapi keretanya, kendaraannya dengan STNK, spion, pasang 2 ya 1, kemudian lampu nyala, itu undang-undang semua, ada aturannya ya. Nah itu plat BK dipasang. Kalau lengkap itu kalian, ya, polisi punya insting, punya tahu nanti kalian yang nggak punya surat sama yang punya surat. Karena ada punya rekan saya ini cerita keluar sedikit, rekan saya tidak mau buat SIM karena kawannya banyak polisi, kan gitu. Biasaan ini begitu keluar, kan polisi kan nggak tahu kalau dia itu nggak ada rekannya polisi. Polisi tahu gerak-gerik daripada, karena kami kan udah dipelajari ilmu jiwa kan, jadi tahu nggak punya SIM pasti gerakannya berbeda-beda. Nah makanya kalau saya suruh bikin SIM, begitu bikin SIM, kok nggak bisa top aku katanya. Nah itu lah polisi tahu. Dari gerak matanya kami bisa membaca. Makanya kalau lengkap kalian, ya pasti polisi lalu lintas itu bagaikan tunggul, apa susahnya gitu. Makanya lengkapi, nggak susah melengkapi itu. SIM berapa sekarang kalau kalian buat SIM berapa? Udah pernah buat? Udah pernah. Nah berapa SIM? Kalau langsung jadi itu 300 ribu katanya. Berapa? 300 ribu. 300 rimpul bagi 5 tahun berapa per hari, berapa per bulan? Kecil kan? Tapi itu manfaatnya banyak gitu. Kita bilang itu kalau di Arab, ya, mungkin kita bisa terkejut. Ditilang aja di sana paling kecil 20 juta. Wow. Makanya di sana tertib betul loh orang kalau kena tilang. Itu buat SIM yang ukuran 5 jutaan itu paling kurang. Di sana. Mungkin di Malaysia. Orang kita kan sering saya buatkan itu, yang kerja di Malaysia membuat SIM internasional. Ya bisa SIM kita ini bisa membuat bisa mengendarai mobil di sana, ya. Itu di sana nanti, ya itu tadi lengkapi aja lah. Begitu lengkap nanti surat, ya aman kita berjalan kan itu. Tapi jangan nanti jangan lah. Kalau kita mahasiswa maunya menjadi contoh juga, contoh yang baik lah. Macam saya bilang tadi, kita kan nggak mau untuk walah tentang mahasiswa ini udah mahal semuanya, nggak boleh gitu juga. Tapi
kurang-kurangnya menjadi contoh. Sekarang nggak bisa kayak dulu lagi. Contoh polisi pun pada dulu kan semuanya kayak mau raja, mau dilayani. Sekarang tidak, kami melayani. Itu tadi aku bilang sama si Am itu udah paham. Nanti aku sampaikan hasilnya Pak Jali tadi gitu. Oke ya. Kita sebentar ini ya. Apalagi yang mau tanyakan? Ini Pak, kemudian 3 tahun begini ya? menurut Bapak kendala apa saja yang dihadapi oleh kepolisian dalam melakukan penertiban dan penyuluhan di masyarakat? Banyak ya. Kalau penyuluhan itu saya selalu memanfaatkan kerjasama dengan kepala desa. Setiap ada kegiatan kepala desa mengumpulkan warga, saya datang. Jadi karena kita kendalanya ini kan masyarakat ini, saya hari kerjanya kan siang hari. Siang hari ini mau kita kumpulkan masyarakat juga bekerja. Kan kendala itu kan. Bagaimana? Ya saya masuk kadang-kadang di perwiritan malam hari. Disitulah kesempatan saya memberikan ceramah kepada masyarakat. Kapan masyarakat berkumpul, di situ saya datang. Karena kalau sengaja kita kumpulkan, pokoknya hari siang begini, ya, mereka punya kegiatan juga. Ada yang mengoncek lah kelapa, tapi kadang-kadang pas kerja begitu saya masuk juga, saya sempatkan juga. Saya minta izin sama pimpinannya, saya ceramai juga di situ tentang ya sekarang ini kan banyak tentang COVID, tentang narkoba, ya, tentang narkoba yang sekarang ini mungkin kalian sudah tahu ya, mungkin ya kalian juga sudah tahu barangnya, mungkin pernah mencoba, tapi itu yang sudah jangan sampai diteruskan. Itu saya itu kendalanya kadang-kadang masyarakat itu kalau siang begini saya menunggu dari kepala desa. Ada 13 desa satu kelurahan inilah. Saya kecamatan Silo Laut dengan kecamatan Erjoman, wilayah saya semuanya. Saya lah yang sebagai memberikan penyuluhan itu. Jadi hambatannya kalau siang hari saya menunggu dari para kades untuk yang kapan dikumpulkan warga. Kemudian kalau malam hari di pengajian, di perwiritan saya sempatkan. Itulah, jadi kendalanya itu tadi kalau ngomong apa ya. Kemudian kalau ada permasalahan ya bisa kita selesaikan di masyarakat itu. Contohnya itu ada sekarang itu pimpinan dan dari Bapak Presiden juga yang sudah diuji sama DPR. Setiap masalah yang kecil itu bisa kami selesaikan di kampung itu sendiri, desa itu sendiri, dengan syarat kita diberikan kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, ya, menghadirkan. Itulah namanya penyelesaian problem solving, penyelesaian masalah tanpa ada masalah. Nah, itu sudah kami jalankan itu di Mas. Contoh, ada perkelahian, ya, luka darah bagaimana. Ya kalau sesuai macam tadi itu dibuat terang suatu masalah, kalian saya periksa, tangkap pelaku, tahan, ya kan? Itu kan membebani, ya kepolisian membebani negara juga kan, mau ngasih makan dia, ya kan? Tapi bagaimana yang kecil itu bisa kita selesaikan, ya? Nah itu pengalaman saya di Aceh dulu, saya sebagai kaunit reserse, ya, selama 3 tahun selesai masalah itu banyak selesaikan secara kita damaikan di masyarakat. Kenapa? Sesudah salam-salaman dia selesailah masalah. Tapi kalau kita limpahkan ke pengadilan, mungkin kalau dulu mungkin kalian juga mendengar bermainnya dia itu, sehingga ponis pukul udah keluar pulang dia tak dihukum. Sakit hati enggak dia? Tapi itu yang sekarang itu kami selesaikan bagaimana besok tak terjadi lagi. Nah, itulah tujuan kami. Mulia kan? Itu. Jadi kami nggak mau menghukum ataupun mencari-cari kesalahan. Ya. Jadi, apa kira-kira? Bapak yang aku izin ke rumah buat sakit dulu tadi. Karena aku kirim dari video. Iya.
Apalagi kira-kira mau tanyakan? Selain menjadi seorang anggota polisi, apa kegiatan Bapak di luar selain berdinas? Oh, hah? Siang dan perintah dan. Tiga komandan. Kosong kopi. Oh, itu udah hampir seluruh desa ada komandan. Cuman masih kami datakan dulu siapa sesuai dengan permintaan itu kan harus ada ketua, anggotanya berapa gitu komandan. Ini lah masih kerjasama sama Badim dulu. Ada pak. Udah. Udah ada spanduknya semua kita pasang pak, ada. Nah itulah masih kita data lagi pak sesuai dengan permintaan yang tadi pak. Siap Unan, saya udah kerja sama Pak Unan. Siap Unan. Apa tadi? Selain menjadi anggota polisi, kira-kira apa kegiatan Bapak di luar dinas? Iya di luar dinas. Ya itu yang perlu. Pernah tempo hari dari mahasiswa UMSU Medan kemari itu tadi di luar ibaratnya suatu punya pekerjaan tapi di luar itu bagaimana supaya mendapat tambahan. Kalau gaji buat sekian kan itu. Jadi saya termasuk di luar daripada dinas. Saya itu kalau pulang ke rumah saya mempunyai kolam ikan, ya cukup mudah untuk menambah pendapatan kita yang tak terduga tapi besar nilainya. Contoh saya piara ikan, ya kalau mau melihat nanti mau belajar silakan. Banyak orang belajar ke rumah datang. Ada kolam saya itu. Di Sumur Baru ya Pak? Hah? Sumur Baru. Iya di Sumur Baru. Ada nanti cara beternak. Saya nyari dulu pernah ada mahasiswa UMSU itu juga belajar dia. Bagaimana Pak? Komen saya suatu udah ada bekerja, tapi bagaimana menambah? Itulah seperti ini tadi di luar. Saya itu di luar itu ya saya pelihara ternak, ayam, bebek, ya, mentok, menjual saya lagi, jual. Jadi di luar itu saya sebagai termasuk ya pembina ikan di kelompok sana itu saya pembina. Karena saya itu udah berhasil menternak ikan. Jadi kalau nanti adik-adik mau datang bisa belajar. Gak mesti Pak, saya nggak ada kolam di kota semana. Di samping rumah bisa piara. Saya di atas rumah di loteng itu saya bikin piara. Tanya sama anak saya. Di rumah. Waktu panen saya, waktu itu pas mau berangkat saya tadi panen saya ikan gurami, ikan patin, ya, ikan patin sampai 22 kilo berat. Ikan gurami segini besar, pas saya turunkan, nggak percaya orang melihat, nggak mungkin ini dari kolam, ayo naik ke atas, baru percaya. Itulah kegiatan. Jadi saya itu ada kegiatan di luar rumah itu ya, selain saya bertani, ya kan? Saya karena itulah untuk sebagai ya. Ini Pak. Oke, kira-kira apa lagi yang mau tanyakan? Apa suka duka dan pengalaman yang paling berkesan selama Bapak berdinas sebagai anggota polisi? Oh ya banyak ya. Macam saya pengalaman di Aceh tadi, saya berangkat tahun 84 ya, keadaan belum berakhir, saya udah dikirim ke Aceh, masih dalam keadaan tenang seperti saya kayak di kita ini, aman 2 tahun di sana mulailah keadaan itu mulai kacau. Mungkin tahu kalian kan, perang kami di sana, Udam. Nah, jadi ya suka dukanya bagaimana? Cukuplah itulah termasuk lahirlah anak-anak saya itu dalam keadaan perang semua itu, dalam keadaan perang. Jadi makan ada masih ada sudah suara tembakan itu. Jadi nggak ada tenangnya lah, susah. Tahun 8 mulai pecah tahun 88. Saya 84 di sana, 84 tahun lah ya.
88 itu pecah. Mulai pecah. Terus sampai pindah saya 2002 kemarin masih keadaan perang. Ya, jadi namanya keadaan darurat militer itu susah, bukan senang. Ya. Kenapa? Mau beli gula aja nggak ada, gula nggak ada masuk, minyak nggak bisa jalan kereta. Ya kalau kami memang adalah di truk lah pakai ini. Masyarakat, makanya jangan sampai terjadi yang namanya gejolak perang susah. Banyak korban jatuhnya. Korban apa lagi? Untuk ngisi perut kita aja susah. Tapi itu tadi saya, karena di sana juga saya piara ikan. Ikan nggak ada, orang nelayan nggak ada. Tapi saya nggak putus ikan di rumah. Saya cipta itu di rumah. Nah itulah contohnya suka dukanya. Jadi kalau riwayat jabatan juga saya termasuk nggak pernah minta jabatan yang namanya lalu lintas apa yang enak itu tidak. Kenapa? Karena ya bukan kita tugas itu nggak baik semua, tapi kan tergantung macam saya bilang tadi, waktu menyalahgunakan kan itu. Ya, itu. Jadi saya itu tetap ambisi bagaimana menegakkan yang namanya kebaikan. Tidak ada ruginya. Jadi suka dukanya lagi, saya di sini pindah kemari pernah dimintai tolong sama orang. Ya. Saya sifatnya kalau udah orang minta tolong itu saya nggak mau membebani. Kalau orang datang sama saya minta tolong pasti, Pak ayo kita ke ladang saya itu diambil orang Pak. 12 hektar itu pernah di pengalaman, 12 hektar di Simpang 4 sana dirampas sama anggota DPR. Nah, dia seorang petani, nggak ada dayanya. Kita dia kalau banyak uang, mau ke Odin, mau ke Polres, mau ke Hakim silakan. Itu jadi yang kenal dengan saya datang dia sama saya. Mana Pak, saya diletak ini tanah saya diambil. Ayo kita cek. Pasti mau mengecek itu pasti sekurang-kurang minyak saya kan mau diisi kan. Itu saya isi duluan. Karena saya ikhlas, nyawa itu ikhlas. Makanya jangan salah. Kedepan nanti ikhlas itu yang penting. Ya. Pergi ke sana, Pak isi minyak udah penuh. Nah, karena keikhlasan itu Allah akan memberikan. Yang sukanya ini aku bilang, yang nggak terduga saya nggak selesai masalah kembali tanah ini kepada Bapak itu, saya dikasih 2 hektar. Makanya jangan ke depan nanti kalau ikhlas kita berbuat, ya tidak neko-neko, Allah akan memberikan balasan yang tak terduga. 2 hektar dikasihkan. Kalau duit itu berapa? Itu kejadiannya di sini. Di sini. Saya menolong masyarakat ikhlas. Diberikan tanah saya 2 hektar. Langsung surat sama. Saya pun tak ada nego-nego, tak ada MOU nanti Pak kalau menang sekarang, tidak. Nggak ada dibilang itu. Jadi kalau saya punya prinsip, pengalaman saya itu, saya tidak seperti polisi yang lain mungkin selalu kalian tahu saya sedikit dulu sini, saya tidak. Tapi saya juga karena Allah itu akan memberikan kemudahan. Contohnya dibanding dengan orang yang banyak mau masuknya, saya tidak ada. Tapi Allah juga akan memudahkan saya sampai melangkah tanah itu. Pengalaman saya. Ikhlas saja. Jadi ke depan kalian nanti begitu juga. Ya, kalian akan punya anak. Ikhlas. Berikan kepada anak itu yang makanan yang terbaik. Jangan sampai uang yang nggak baik kalian kasih. Pasti anak kalian nanti akan baik. Apa pesan Bapak untuk keluarga dan anak-anak sebagai ayah dari anggota Polri? Ya, sekurang-kurangnya saya memberikan motivasi kepada anak itu ya, nggak terlepas walaupun saya itu bukan mengatakan orang baik kepada anak, tidak. Cuma saya katakan, ingat ya nak ya, bilang orang istri yang turun anak, polisi itu adalah dibenci masyarakat, bagikan WC. Tahu WC, bau. Kalau lewat pasti kita ludahi dia kan. Tapi kalau butuh dicari nggak itu?
Kalau kita sudah menyesal, cari nggak yang bau? Nah itu bilang polisi. Jadi kalian siap kalau polisi ini mau dihina, dicaci. Sebagai orang tua polisi ini ya kamu harus rela. Itulah tugas polisi. Walaupun baik, saya katakan perbuatan baik, masyarakat belum tentu menilai baik kepada kami. Secara umum ya. Kalau sudah kembali kita mungkin tahu sendiri siapa orangnya. Tapi itulah motivasi kepada anak saya, berbuat baiklah di dunia ini, jangan sampai melanggar hukum, ya, jangan. Kemudian hargai seorang polisi itu adalah tugas negara yang dilindungi. Itu kepada anak terapkan. Kalau jangan minder kalau orang mencaci polisi, termasuk mungkin orang tua mau dicaci nggak apa-apa, karena masyarakat itu macam saya katakan tadi, berbuat baik mungkin saya satu tapi yang lain tidak, kan hancur dua karena kena kan. Tidak baik. Ya. Motivasi. Kedepannya apa yang Bapak inginkan atau harapan untuk anak-anak Bapak? Ya kalau ke depan ini mungkin sudah saya kasih contoh sekurang-kurangnya kepada anak-anak saya itu, hidup kita ini ya harus sesuaikan dengan kehidupan kita, kemampuan kita. Dan kita tidak sesuai dengan kalau sekarang istilahnya GH, tahu GH? Gaya hidup. Nah, GH itu gaya hidup yang selalu kadang-kadang yang nggak mampu tapi berusaha mampu, ya kan? Jadi kita itu harus sesuaikan ya kemampuan kita. Dan motivasi kepada anak juga, jangan selalu banyak berhutang. Nah, contoh macam saya ini kembali kepada saya lagi. Saya dari dulu setiap gaji saya makan, saya syukuri gaji itu. Allah akan memberikan kelebihan. Tapi kalau kita tak syukuri, seberapa pun gaji pasti nggak cocok, kekurangan terus. Nah, itu adalah motivasi saya. Kita hindari saya nggak pernah utang. Dan kalau cuma ada keinginan saya mendapatkan apa itu, ya tetap namanya kita berusaha. Ya kan gitu. Itu contohnya masuk tadi lah, saya menciptakan jarahan ayam segala macam. Kalau ayam kampung itu saya tak pernah beli. Tapi orang mungkin mau makan ayam kampung beli kan, tapi saya bisa. Nggak butuh pekarangan luas. Nah, itulah contohnya. Ya. Jadi tugas polisi ini, anak-anak ini harus berbuat baik pun kita tetap namanya polisi di masyarakat. Ingat seperti polisi bau, pasti jijik kalian nengok kami ya gitu. Tapi suatu saat kalian butuh, pasti dicari kami gitu. Jadi harus rela gitu. Ya. Kemudian apa harapan Bapak terhadap Polri sebagai pelindung masyarakat ke depannya? Ya. Polri kalau sekarang ini ya termasuk saya mengatakan ke depan ini akan bagus. Kenapa? Karena kalau sekarang itu nggak ada istilahnya Polri dididik itu ya. Waktu zaman saya pun dididik itu yang bagusnya, bukan yang kayak kalian ketahui itu yang jelek, tidak. Tapi sekarang itu kalau kami dulu masih masih militer lah ya, sistem militer. Pengajaran sekarang tidak. Sekarang itu kayak SMA saja dia bagaimana, tapi harus mengetahui karakter manusia, masyarakat. Makanya polisi yang dari kampung ini dikembalikan ke kampung dia, supaya tahu masyarakatnya. Kata kalau dulu kita orang Tanjung Balai, orang Erjoman, polisinya dari mana? Dari Toba. Contohnya lah ya kan, ini masuk kemari. Cocok nggak apa sama kita? Jadi pimpinan sekarang nggak begitu. Polisi dari Erjoman ya kembali nanti ke Erjoman. Nah, yang mengetahui karakter masyarakat itu sendiri, kan gitu. Jadi untuk apa kita manfaatkan dulu itu? Jadi itulah dulu. Jadi kalau dulu itu mungkin
nggak sampai ke sana pimpinan itu. Sekarang begitu, Sekarang lagi kembalikan dia, kembalikan dia ke daerahnya. Kamu yang mengetahui. Contohnya kalau lah saya Boy Putra Arjoman, saya mau buat macam-macam, bagaimana? Kan pemilih saya banyak sini. Iya. Nah, itu kan baik kan? Itu ke depan nanti akan baik. Dan tugas polisi itu sekarang juga karena udah kemampuannya banyak, ya banyak, alat-alat juga sudah penuhi. Kalau dulu itu nggak ada, dulu masih diketik dulu, sekarang baik komputer semua dan diberikan semua fasilitasnya. Ya kan? Kalau dulu masih di zaman kami sedih kertas sendiri. Ya, kalau sekarang tidak. Bagaimana melayani masyarakat? Ya. Sekarang melayani masyarakat. Sampai sekarang itu kalau WC itu harus WC duduk. Kami sediakan WC duduk. Kenapa? Seandainya nanti ada orang yang datang kemari yang disabilitasnya kurang, ada kekurangannya, dia bisa melaksanakan. Sampai ini pun kami bikin apa, kalau seandainya kursi roda dia bisa naik. Layanan. Sampai di situ kami bikin. Itu memang dari ciptaan. Bagaimana ke depan? Kalau punya kursi roda bisa masuk tanpa ada beban yang nyakit. Itulah ke depannya. Tetap dididik yang terbaik. Makanya jangan salah. Sekarang ini mau masuk polisi itu dan nggak seperti dulu. Dulu banyak uang bisa jadi kan? Sekarang tidak bisa. Kalau betul-betul ada ininya bisa. Contoh kalian apa ini? Jurusan ekonomi. Itu nanti tamat kalian nanti bisa ada penerima setiap tahun ada itu. Ada. Itu nanti keluar langsung Letnan 2 dari sumber sarjana. Sekolah perwira sumber sarjana bisa diterima. Karena polisi banyak itu tadi tentang bagaimana kok tentang ekonomi dia butuh. Itu ini KPK itu kan siapa? Bisa mengungkap uang segala macam itu kan orang ekonomi. Nah itu polisi itu lengkap. Sekarang ada polisi dai lagi, polisi yang tamatan yang ada yang habis Quran 30 juz masuk tanpa apa itu tesin tetap kan kesehatan segala macam. Tapi sekarang begitu. Saya permintaan itu karena langsung kan dari sana itu langsung ke Binmas berikan penerangan kepada masyarakat bahwasanya ada penerimaan polisi ya yang ada diterima dari sumber sarjana, ya dari hukum, dari ekonomi, ya dari pariwisata, ada semua karena polisi semua tetap apa itu ada semua. Nah, itu kan peluang. Kadang-kadang memang nggak tahu kalian ini kalau udah tamat selesai sarjana ya kan apa itu. Padahal ada penerimaan. Kalau kalian jenius bagus posisi kalian memang. Jadi makanya jangan sekarang ini pedoman banyak uang. Saya sekarang betul-betul punya akil yang cerdas. Nah, itulah untuk polisi yang baik. Makanya peluang kalian ada, tapi kadang-kadang mungkin kurang ya, termasuk ya. Itu online itu Pak? Online. Dan di setiap ada tetap saya sebarkan itu. Online. Bisa. Peluangnya ada sumbernya dan sama nanti bisa dari polsek juga bisa jadi. Kapan itu bukanya? Tahun lalu udah nih, bukan tahun ini juga udah testing orang itu udah penerimaan bulan 2 kemarin kan. Testingnya macam ukuran badan ada kayak gitu ya? Ada Itu bisa pasti 160 160. Karena dulu waktu zaman kami 165 ya kan. Sekarang tidak 160 bisa. Jadi kalau ada kesempatan ikuti. Cerdas kalian banyak kok yang jadi itu. Tanjung Balai ada itu kan yang tukang beca orang kan apa yang jadi akpol itu. Yang terkenal itu. Angkatan laut ada yang Ridho. angkatan apa ini polisi akpol dari tebing itu bapaknya tukang beca, tempel ban kalau ada tukang beca yang di ini tuh rasa. Tanjung Balai itu. Akpol. Cerdas dia. Jadi masuk polisi begitu sekarang.
Sistemnya itu dites mental, apa itu, psikotes. Tinggi nilainya, udah. Jadi kalau orang katanya harus uang, cari uang harus sekian, itu orang lain yang mencari uang, makanya dengar itu. Saya masukkan polisi, ada yang saya masukkan polisi cerdasnya, jadi polisi nggak ada pakai uang. Ada orang Singkamal itu sekarang udah jadi primum di sana, kita nggak ada pakai uang. Tapi kalau kita tanya, minta tolong lah Pak, gara apakah uang kau? Udah siap-siap dah, tapi jangan. Sekarang nggak gampang lagi, cerdas dia. Itulah. Makanya polisi itu ke depan itu yang harus cerdas. Polisi itu betul-betul ya, aku bilang kalau sama kalian ini, polisi itu mempunyai pengalaman, mempunyai cerdasannya tinggi. Pengalaman itu apa? Menangani aja 1000 kasus dia, 1000 macam perbedaan. Nggak sama itu. Pembunuhan aja satu dibunuh, besok ada pembunuhan. Nggak akan sama. Kan pengalaman semua kan, kaya dengan pengalaman. Pengetahuannya tinggi. Iya. Nah, itu makanya polisi itu cerdas. Bagaimana kalau ke depan nanti yang terima yang orang-orang memang yang cerdas dia? Baik, apa kira-kira? Ada yang kira-kira mau tanya? Cukup, baik, terima kasih. Itu yang mungkin yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya. Dan nama itu kan begitu dilantik saya punya aku menjadi polisi yang baik. Jadi kalau kalian menjadi anggota DPR nanti ya, begitu dilantik, niatkan saya ingin menjadi anggota DPR yang pegawai kalau jadi pegawai saya nggak rugi. Karena pengalaman saya kan, saya dibanding polisi saya nggak mau masuk saya deh terus terang. Karena jadi masih apa cuma ngomong-ngomong, karena di kampung itu saya kasih lagi, tapi bisa selalu ngomong. Tapi kelebihan Allah itu memberikan kan dengan jalan lain. Oke. Sambil minum nggak? Nanti jangan ragu ke depan kalian nanti. Kalian kan ragu nanti mau jadi pegawai ini, jangan, tidak, apa saja. Apalagi ekonomi, jadi pengusaha kalian bisa. Ya. Saya kuliah di Banda Aceh itu di ekonomi juga saya kuliah. Tapi nggak selesai lah karena perang ya kan. Nggak selesai. Nah. Itu orang yang di Aceh itu Pak, apa? Akibat apa? Ya. Latar belakangnya gitu Pak. Latar belakangnya begini. Dia mengatasnamakan kan ingin merdeka sendiri Aceh, ya kan? Bikin negara sendiri. Ya, tapi kalau orang itu anak-anak muda yang tak ada korojonya. Tapi kalau orang tua yang bodohnya itu, nggak mungkin kita itu satu provinsi melawan berapa provinsi, itulah kira-kira. Tapi karena mereka itu di situ ada mengambil keuntungan gitu, dia jadi GAM, ya, Gerakan Aceh Merdeka, ya. Di sana kan dia nanti merampok lah kasarnya gue bilang, apa nanti ada bank nanti dirampok, bank nanti dikutip pengusaha itu dikutip katanya alasan untuk beli senjata untuk ini, kan dapat duit, itu tujuannya. Ya sekarang itu udah yang gak menjadi bupati, jadi camat, jadi apa, mana ada golak lagi kan, tenang sekarang. Jadi kan pendudukan juga. Jadi ke depan kalian, saya selalu katakan itu. Baik buruknya itu kalian nanti tidak. Jiun udah balik, udah balik pada masa kalian nggak penerus. Jadi polisi kalian, mau jadi pegawai kalian, mau penerus bangsa ini kalian. Makanya jangan sia-siakan kalian. Jangan kalian jadi pemberontak lah. Ingat kalau jadi pemberontak ya, sejak mungkin kalian membaca, melihat, mendengar berapa pemberontak di Indonesia ini, ada yang berhasil? Nah, kita ini itu
dulunya lain macam lah sekarang ini. Ya sekarang ini lagi ada yang mendirikan negara Islam. Jadi dengar kalian, ya kan? Ada dengar kan? Ada. Pasti ada kan? Udah hari ajak bagaimana? Itu semuanya nggak diridhoi Allah itu, percayalah. Makanya perlu masyarakat itulah bimas dan masyarakat. Kan selama ini kan tak tahu masyarakat itu. Contoh inilah kalian, ini yang kalian perlu camkan ya kan. Ada contohnya kan. Kalian nggak usah ragu kalau itu. Allah itu maha kaya loh. Saya bilang macam tugas itu, saya nggak minder, nggak ada yang mau masuk, nggak masuk saya terus terang aja. Keluar banyak, jadi tuang keluar kan, kampung-kampung itu ada acara sekurang orang minum saya kasih, bukan saya dikasih, tapi kalau nggak suka menerima daripada menerima nggak suka saya, tapi saya lebih senang memberi. Ya, apalagi pernah lagi dari itu simpang pernah kan ada kasih ini contoh aja ya, kasih makan orang nggak lama telepon, Pak datang Pak ya, ada toko ikan gitu, ada ikan makan nih Pak datang, aku datang situ ikan bosar dikasih, baru sepiring nasi kita berikan kepada orang, tapi ikan bosar dikasih, telah kontak makanya jangan ragu gitu ya. Itulah yang saya terapkan. Jadi makanya polisi itu selalu kalau masyarakat mengatakan jangan pun masyarakat keluarga pun pasti bahasa polisi ya, tergantung kepada kita. Mau jahat mau jelek kita itu aja kuncinya. Mau baik kita hidup ini, mau senang hidup ini, ya kita sendiri menciptakan. Nah itu aja. Ya kan? Kita yang menciptakan. Karena masa depan ini kalian yang kenal itu, makanya DPR kan itu banyak orang bosan gaji DPR itu dah. Salah 30-an juta lah kok di sini kan sesuai dengan APBD 30-an bulan DPR itu kan. Jadi contohnya nanti uang-uang yang namanya rapat, uang banyak itu yang lebih besar lagi. Masuknya. Kalau masuk uang poin ini loh, ini ada rapat lah membicarakan tahapan. Contohnya kalau di pusat sana itu bagian hukum ini tentang kodok masalah hukum, itu dibayar itu jangan salah. Dibayar itu dia jam sekian jam itu kan. Itu udah beratusan juta lagi. Jadi kalau 30 juta saja jadi anggota dewan gajinya kemana? Tapi kadang-kadang nggak seragam kan mbak ya. Belum nanti. Itu udah banyak masuk juga kan. Banyak. Jadi tergantung kita lah. Tapi saya selalu bilang katakan ya, sama anak-anak tak ada aku istimewakan. Biasa saja. Ya. Tapi itu tadi kasihlah gaji uang keringat saya itu saya kasih nggak ada sampai sekarang istri saya itu tak dengan namanya uang masuk tak ada orang dari awal aku katakan jangan samakan polisi lalu lintas sama saya memang tidak ada sampai sekarang dia tapi gajiku kasihnya itu berlebih tak kekurangan lah dibanding orang yang punya uang masuk belum gaji aku bisa kan ada rahmat itu kan nah, itu Ada kan bapak yang ikut jalur bapak? tidak ada ya, tiga-tiganya dasar tanah semua saya kasih kan Tidak ada kaitan dengan negara. Itu anak pertama pak? saya Andre nomor kedua ya Kedua. abangnya ada di Medan kerja juga Yang terakhir
Cewek ya. cewek udah baru selesai tahun ini. Gitu. Jadi sama motivasi itu saya terapkan kepada anak itu aja. Nggak ada istimewanya, nggak ada, nama biasa saja. Tapi ingat kalau kalian punya anak nanti pun itu aja, kasih anak makanan yang terbaik, pasti akan baik dari itu. Jadi anak mau nggak ada yang ikut bapak mamanya kan gitu lah ya, masing-masing lah, udah dia apa bisa memaksa. Ya mungkin tahu dia kalau polisi bagikan WC siap kita dicaci, diludahi ibaratnya ya kan. Nah, tapi kalau sadari kalau perlu nanti Mungkin masyarakat yang dibilang gitu Pak, mungkin maksud masyarakat itu yang dibilang itu maksud masyarakat. iya lah. Kalau yang bermasalahnya itu pasti bonus dengan polisi. Kalau tidak pun tak juga. Ayo, mana orangnya juga. Iya, makanya kan yang orangnya juga. Lagi emosi dia begitu Pak. Iya, gitu ya. Jadi kalau macam kalian tadi, enggak apa, lengkap aja lah buat SIM, kata supir. Jangan taruh supir. Pajak mati itu boleh juga. Ada karena ada aturannya itu, ada undang-undang ya. Jika kan pajak mati itu tak termasuk syarat penilangan karena itu kan Ada. syaratnya apa itu di Samsat. Enggak ada. Itu termasuk kepolisian dulu ya? Ada polisi. Ada undang-undangnya diberikan di situ itu. Ya kalau nggak polisi sebagai penegak hukumnya tak diberikan sampai ke situ, tak akan bayar pajak itu. Nah, gitu ya. Makanya tetap semua itu ada. Yang tak ada kan contohnya, aku tilang kau, janganlah tilang Pak, lewat kasihan. Itu kadang-kadang. Kadang-kadang mau juga polisi ya Pak. Iya. Cuma meminta. Ya itulah tadi kan tak sama polisi kan itu yang membuat. Kalau menurut Bapak penilangannya tak di tempat Pak, dia cara menilang mengejar gitu Pak. Apa boleh gitu? Ada yang dibolehkan, ada yang tidak boleh. Ada yang tidak boleh karena kan setiap raja itu kan ada pelang. Ada Sudah kesukaan. sebelum Ada tentunya. Contohnya kalau pas kalian melanggar di situ kan nggak ada pelang kan? Kalau melanggar lampu merah kan membahayakan orang lain. Nah itu ada undang-undangnya, jadi nggak perlu pelangnya nggak ada. Bentar kau melanggar kalau sempat kena orang lain jadi cedera. Itu makanya ada yang kalau yang kira-kira nggak ada SIM nggak di apa lewat umpama pas enggak juga kalau nggak ada pelangnya razia ya kan. Tapi kalau pas kalian ada lampu merah kalian terobos kan membahayakan orang lain. Ada itu undang-undang. Jadi jangan nanti rumah tilangnya juga. Kesalahan itu kan timbul karena ini tadi kan. Itu salah. Tergantung kita juga karena masyarakat nih, kalau kita nyoba itu kan. sama polisi Tanjung Balai lagi Pak. Oh. Pernah Pak, ada nampak saya orang pengalaman saya kan. Saya naik kereta, di depan ada razia. Saya udah berhenti. Karena kan saya nggak sampai melewati jalur mereka. Datang dia kan pas mau dilewatinya polisi itu. Mau kemana kau? Kata polisi itu. Dikepung kayak gini kan, mau tertabrakan kan mau terjadi seperti itu kan. Nah, jadi rem mendadak lah abang itu tergelincir lah dia. Hampir terjatuh, tepuk tangan lah bawa tukang beca lah. Ngejek lah ya kan. Nah, iya. Jadi kan tempat abang-abang itu terjatuh gara-gara digini kan polisi itu kan. Kalau mau ditilang-tilang saja, berhenti. Ya kadang-kadang masyarakat kan ada kalau bisa lari-lari juga dia kan. Awak sendiri lah. Makanya lengkap ya, makanya kalau udah lengkap apa tilang raja pakai apa saja pun boleh. Tapi kalau Tapi namanya tetap berhenti awal. Tunjukkan Apa yang diminta dia ada SIM, ada ini ada. Kalau udah lengkap juga ya ada masalah apa yang udah telepon saya. Saya selalu gitu masalahnya. Selalu. Kesalahannya ada kadang-kadang Pak saya lengkap SIM ada. Aku mau ditilang nih Pak, tapi plat nomornya tak ada. Sama juga.
Pak, tutup pintil Pak itu Pak, teringat aku Pak, Pak. Aku belum pernah Pak. Tutup pintil itu permasalahannya apa dalam pengendara Pak? Itu kan membahayakan pengendara. Membahayakan apa? Oh iya. Masuk nanti pasir ke situ, keluar angin, habis angin. Mau masuk ke situ. Bah, itulah makanya sampai ke situ dia. Makanya harus ada itu. Ada undang-undang mengatakan di situ ada. Gitu loh. Itu kan pengaman. Kalau nggak ada itu kan bisa membahayakan. Gitu kan. Yang jelasnya kalau menghadapi lalu lintas itu lengkapi, pasti kita nggak akan sulit. Nggak akan sulit di jalan manapun. Nah, itu kalau tak lengkap itu sudah pasti kucing-kucingan. Kalau pelengkap tanah masyarakat ini aku bilang, kalau bapak-bapak tak punya SIM, tak ada surat kereta, ada razia udah balik saja aku bilang. Terus lewat. Nggak usah lewat, cari jalan. Di sini kan kadang-kadang ada razia kan, suruh belok ke situ. Bapak suruh bilang situ orang itu. Suruh, begitulah. Nah, nanti kalau ditangkap kau lama awak juga. Ya bang sudah menghindar. Kalau bisa menghindar kan begitu. Gitu kan. Sekarang kan begitu. Cuma ada lagi. Bukan aku suruh tangkap. Ini kadang-kadang kami bagi masker. Kadang-kadang takut dia tak mau lewat. Bikin razia. Udah kemari gue bilang. Oh, aku kasih masker pun takut dia. Aku bukan memeriksa keretanya ini gue. Itu. Nah, bagi masker itu. Kadang-kadang anak muda nggak aku kasih dulu. Kalau balap-balap malam sini Pak. Oh, ada apa keretanya? Itu banyak contohnya tuh keretanya yang blok. Di mana orang itu? Lokasi orang itu kalau di sini. Oh, kalau apa di sana dulu. Sekarang kan kami razia malam minggu atau malam Kamis yang lalu. Jadi kalau kami razia dapat suruh buka pasang yang standar. Pukulinya itu, gepeng-gepeng itu, kelompoknya. Supaya jangan nanti pinggirnya nggak dijual lagi. Gepengnya itu cuma 800. Itu caranya begitu. Kita membina. Kan ada juga Pak, kalau nggak boleh kenapa dijual Pak? Ya kan? Nah, itu ada khusus penempat pemakaiannya di lokasi sirkuit, silakan. Mana ada yang nggak blok di situ. Tapi kalau sudah habis itu jangan dipakai di jalan ini untuk balapan pula di jalan umum, membahayakan orang lain. Ya. Pak, di kami ini juga nih Pak, sering terjadi balap-balapan ini. Ini mana? Jalan lingkar. Oh, jalan lingkar apa itu? Ya. Di situ kan banyak masyarakat yang tak enak ya kan Pak. Jadi kalau awak sebagai masyarakat situ Ya sekurang-kurangnya kalian juga memberi tahu kepada kawan yang terdekat kalian. Kasih tahu. Jangan kalau pun ada kawan kita jangan kasih tahu, jangan salah. Harus salah kasih tahu juga. Kalau tidak ya sama juga kalian. kasih tahu ke mana nih Pak? Ya kasih tahu sama kawan-kawan. Kawan-kawan. Kalaupun apa nggak bisa kita nyampaikan kawan nggak ada kalau situ yang kita meresahkan, telepon polisi. Iya, di sini kami selalu tuh. Boleh malam kan? Nggak marah ada tuh misalnya pas ada orang situ nggak marah dia langsung datang ke sini Pak. Siapa yang marah? Polisi itu nggak marah. Kenapa marah? Mantap, kamu ganggu aku lagi tidur. Oh tidak, nah itu yang salah polisinya. Saya pernah ya jam 2 malam, ya udah golek lah, datang. Ada Pak kejadian kayak gitu Pak. Dengar dulu, Pak, datang dia kemari, Pak, ada balap liar sana Pak, di stopnya aku tak boleh lewat. Oh ya di sana ya, aku datang sendiri tuh, orang 20 sana, 30 orang ada. Sendiri aku tabrak lah orang tuh, orang lari semua. Di mana? Di pasar baju dinas Bapak. Iya lah. Tabrak campur itu orang itu kan gitu lah tuh kan. Iya kan? Iya. 30 orang Pak. Karena baju dinas Bapak itu orang itu masih menghargai. Ya lah, itu bubarkan lah coba satu orang. Itu karena orang kita hargai ada yang mengadu gitu loh. Karena kalau tak mengadunya orang tak menyampaikan, itu kan tak tahu. Tapi di sini mana mungkin awak dukorak terus malam ada masanya juga istirahat awak kan. Tapi begitu datang, macam hari itu di dekat pabrik kelapa itu. Dulu belum ada lah pabriknya. Ada kecelakaan, meninggal dunia, ditinggalkan sama kawan. Dia 8 orang. Pulang dia kasih tahu orang tuanya.
Ditinggalkan kawannya satu ini, meninggal. Tinggal satu lagi. Meninggal kan datang orang lewat, Pak, kemarin udah jam 3 puasa itu, jam 3. Orang pulang dari Tanjung Pagar, orang sini. Ada kecelakaan sana Pak, meninggal. Tinggal. Jadi kalau polisi itu kapan saja, ibaratnya makanya kami itu obor. Kami kapan saja itu tak ada padamnya gitu loh. Nggak ada marah itu kalau polisi sampai kasih datang. Iya. Karena anak awak mungkin berpikir lah, Mak, memang halangan jawab enak juga polisi lagi juga awak itu kerja kami udah. Karena teleponnya sebenarnya ada. Marah pula enak. Iya. Kalau Jadi marah, kalau misalnya dia marah Pak, gimana? kalau marah mungkin saja polisi mabuk juga deh. Tapi biasanya kalau tak mabuk dia tak marah. Tapi tegas tuh pasti mau gitu. Dia Kalau misalnya Pak, telepon polisi kayak gitu, mau udah datang, tapi ada katanya serangan pagarnya katanya. itu kan ya itulah itu masih terbayang kepada kalian ini kan. Seolah-olah polisi Najolo, polisi dulu kayak gitu. Sekarang kalau ada kayak gitu misalnya Pak, Ada. tindakan awak itu seperti apa? Laporkan, ada kejadian laporkan. Habis melaporkan kalian habis kerja lagi, habis tanggung jawab kalian. Boya jumpa mayat, jumpa ada balak dia, sampaikan Pak, obat. Hah? Di mata Allah itu kita sudah menyampaikan laksanakan apa saja. Kalau misalnya Pak, polisi kan di lingkaran ini kan sering balapan, polisi pun sering juga patroli di situ. Tapi pas polisinya patroli, Ya, orang itu. itu udah nggak ada lagi. Ada sama aja di sini juga itu. Pas kami patroli, kan laporan masyarakat Pak tiap malam kita kan patroli. Balik awal kan ini orang udah balik polisi udah main orang. Kalau awak datangi polisi itu kan Pak, awak minta nomor telepon dan nanti kalau datang orang itu kasih tahu, bisa cakap dengan polisi. Nggak marah orang itu. Enggak. Nanti kan kita malah senang itu. Malah senang. Karena kami kalau sempat apapun kami disalahkan tidak boleh. Kami memang tugas kami pekerjaannya. Nggak di apa? Nggak salah itu. Kasus yang paling menonjol di kecamatan kelurahan ini Pak. Kasus. Narkoba. Ya, narkoba mungkin menyeluruh lah ya. Menyeluruh kalau narkoba bukan di sini aja, menyeluruh lah. Seluruh pelosok masih narkoba. Narkoba. Kemudian ya penganiayaan, pencurian sawit. Pencurian sawit. Karena pencuriannya apa? Kan bagaimana kalau dia narkoba, kalau dia apa narkoba lah, punya HP ini yang hidrolik, itu pulsa nggak ya? Ya kan? Atau yang kedua dia nanti anak muda yang tak ada korjo mau jalan-jalan punya kereta dia tak butuh minyak dia. Jualnya satu janjang untuk sawit kan harus 50.000 lah. Ya lah. Sawit-sawit yang di pinggir jalan ini dia. Belum orang lain punya. Ya rakyat lain punya sawit apa itu ada juga kebun ada. Ya cukup lah ya. Ini hari Jumat mungkin kita mau Nanti boleh foto.